Kita telah dilayani oleh pelayan agung. Yang pertama, dilayani oleh Yesus. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia melayani dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan, mati di kayu salib untuk dosa kita. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-64 di dalam serial pembahasan Kitab Matius dengan tema Dilayani untuk Melayani. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 20 hingga 28. Kemudian istri Zebedius, yaitu ibu Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus bersama kedua anaknya itu. Lalu dia sujud di hadapan Yesus untuk meminta sesuatu. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang ibu mau?" Dia menjawab, "Waktu engkau menjadi raja nanti dan duduk di atas tahta kerajaan, berjanjilah bahwa kedua anak saya ini akan diberi jabatan yang paling tinggi, yaitu yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Jawab Yesus kepada kedua anaknya itu, "Kalian tidak mengerti apa yang kalian minta. Apakah kalian sanggup menerima penderitaan seperti yang aku segera akan alami?" Jawab mereka, "Ya, kami sanggup." Kata Yesus kepada mereka, "Memang kalian akan mengalami penderitaan seperti yang akan kualami, tetapi aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku. Bapakku yang akan memberikan kedua tempat itu kepada mereka yang sudah ditentukannya." Waktu kami ke-10 murid yang lain mendengar hal itu, kami sangat marah kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil kami semua dan berkata, "Kalian tahu bahwa para pemimpin dan pembesar bangsa-bangsa yang bukan Yahudi suka memerintah masyarakat dengan keras dan menindas hak-hak mereka. Tetapi kalian tidak boleh seperti mereka. Kalau di antara kalian ada yang mau menjadi orang yang terkemuka, dia harus mengambil tempat yang paling hina dan menjadi pelayan kalian. Dan siapa saja dari kalian yang mau menjadi nomor 1, dia harus menjadi budak bagi semua kalian yang lain. Kalian harus mengikuti teladanku, karena aku, anak manusia, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani oleh orang-orang lain, tetapi untuk melayani orang-orang lain dan memberikan hidupku sebagai kurban menebus banyak orang dari perbudakan karena dosa-dosa mereka." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 20 hingga 28 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, ibu mana yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya? Ibu dari Yakobus dan Yohanes tidak berbeda dengan ibu lainnya. Dia menginginkan hal-hal besar bagi kedua putranya. Namun dia tidak menyadari apa pentingnya yang dia minta pada Yesus. Melayani di kerajaannya akan membutuhkan pengorbanan yang besar dan penderitaan. Permintaannya hanya bisa dikabulkan oleh Bapa. Permintaan atas nama Yakobus dan Yohanes ini membuat rasul yang lain tidak senang, di mana Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajar pelajaran yang penting, yaitu untuk menjadi besar dalam kerajaan, seseorang harus melayani. Bahkan Yesus sebagai anak manusia datang untuk melayani. Ini adalah pelajaran yang perlu diingat oleh setiap orang Kristen. Namun, tetap berlanjut melawan apa yang dunia ingin kita percayai. Untuk mendorong kita menjadi bersedia untuk melayani,
Mungkin itu akan membantu mengingat bahwa yang pertama, kita telah dilayani oleh pelayan agung. Yang pertama, dilayani oleh Yesus. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia melayani dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan, mati di kayu salib untuk dosa kita. Dia melayani bahkan sampai sekarang sebagai imam besar kita yang menjadi perantara bagi kita. Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita di surga. Yang kedua, kita dilayani oleh para nabi. Para nabi menghabiskan hidup mereka dalam pelayanan untuk keuntungan kita atau kemanfaatan kita. Jadi kita telah dilayani oleh orang-orang seperti Musa, Samuel, Daud, Yesaya, Yeremia, Daniel, dan banyak pahlawan iman lainnya. Yang ketiga, kita dilayani oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhami para nabi sehingga mereka dapat melayani dengan tepat. Roh Kudus juga yang mengilhami para rasul untuk mengungkapkan Injil sehingga kita beroleh keselamatan. Kita juga dilayani oleh para rasul. Merekalah yang memberitakan Injil kepada kita. Melalui mereka, kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, kita telah dilayani oleh orang-orang seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Paulus yang sangat menderita di dalam pelayanannya kepada kita. Kita juga dilayani oleh para malaikat. Mereka sangat tertarik kepada hal-hal yang diungkapkan ataupun yang disingkapkan oleh Allah kepada manusia, karena mereka memiliki bagian di dalam proses wahyu ilahi itu, sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada manusia, kecintaan Tuhan. Jadi mereka juga telah melayani kita. Kemudian yang berikutnya, kita dilayani oleh orang Kristen lainnya. Seseorang mengajari kita tentang Injil. Orang yang lain terus mengajar kita dan anak-anak kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Beberapa orang telah memungkinkan kita untuk berkumpul dan setiap minggu ada yang bertugas membersihkan apa yang kita tinggalkan. Jadi pada saat sakit banyak yang berdoa dan memberikan bermacam-macam bentuk pelayanan untuk kita semuanya. Dengan begitu banyak layanan mudah untuk merasa dimanjakan. Sungguh kita telah dilayani oleh pelayan agung. Apakah kita menerimanya begitu saja? Tentu tidak. Kita dapat menunjukkan penghargaan kita dengan meniru orang-orang yang melayani kita. Jadi, mari kita dengan beberapa cara kita juga melayani orang lain. Yang kedua, kiranya kita menjadi hebat dengan melayani. Melayani orang lain dalam penginjilan. Seseorang membawa kita kepada Kristus, tidak dapatkah kita memimpin orang lain kepadanya? Mulailah dengan bersikap ramah, menawarkan tindakan kebaikan dan pelayanan. Setidaknya mengundang kebaktian, menawarkan seminar Alkitab dan program pembinaan. Asah keterampilan kita di dalam penginjilan pribadi, berusahalah untuk meningkatkan keterampilan kita, kemampuan untuk mengajarkan Injil kepada orang lain. Melayani orang lain dengan sukarela. Banyak yang telah berkontribusi pada pertumbuhan kerohanian kita. Dapatkah kita membantu orang lain juga? Mulailah dengan hadir di setiap kebaktian, menyapa orang-orang, berikan perhatian khusus kepada mereka yang baru, dorong mereka. Tawarkan untuk membantu mengajar anak-anak kita, meskipun itu berarti untuk membantu guru yang lain, guru sekolah minggu. Berikan pelayanan sukarela apapun yang dapat kita berikan dalam pekerjaan dan penyembahan gereja. Melayani orang lain dalam kebenaran. Apakah ada yang pernah menunjukkan kebaikan kepada saudara? Bersikaplah baik satu kepada yang lainnya. Kunjungi orang sakit atau manusia lanjut usia di rumah sakit dan di rumah. Memberikan pelayanan seperti pembersihan, transportasi, tugas di lapangan, dan lain sebagainya. Melayani orang miskin yang lapar atau mereka yang membutuhkan pertolongan. Kesimpulannya, yang penting adalah kita menjadi orang yang melayani. Orang yang melayani orang lain tidak hanya mendapatkan keuntungan dari upaya orang lain. Orang yang menjadi produsen bukan hanya menjadi konsumen. Melayani orang lain bukan hanya jalan menuju kebesaran di kerajaan surga, itu juga jalan menuju kebahagiaan dalam hidup.
Dengan begitu, kita selalu berusaha untuk menjadi teladan. Bagaimana seharusnya kita bekerja keras untuk menolong orang-orang yang lemah. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, Allah lebih memberkati orang yang memberi bantuan daripada yang menerima bantuan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Haruskah kita tidak mengikuti teladan dan ajaran anak manusia dan hidup untuk melayani orang lain? Sahabat setia yang terkasih, kiranya setiap diri kita senantiasa menyadari bahwa kita terlebih dahulu dipersiapkan untuk melayani. Dilayani untuk melayani. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.